Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BW Channel. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak jitak. Tak kenal maka tak sayang. Oke, nama saya adalah Basuki, saya 30 tahun. Saya adalah seorang mekanik di perusahaan pengolahan kelapa sawit. Saya bergabung di perusahaan ini sekitar tahun 2009 akhir. Jadi saya sudah bekerja di pabrik ini, di perusahaan ini selama lebih dari 10 tahun. Sedikit banyak saya sudah mengetahui tentang dunia kelapa sawit, terutama proses pengolahan kelapa sawit. Banyak hal yang ingin saya bagi di channel ini mengenai dunia kelapa sawit serta pengolahan kelapa sawit. Tidak lupa juga tentang mesin-mesin dari pengolahan kelapa sawit, troubleshooting, analisis masalah, serta solusinya. Kalau kamu suka kedua topik tersebut, kamu wajib subscribe ke channel ini. Caranya adalah pencet tombol merah yang tulisannya subscribe. Pencet tombol subscribe itu, kemudian juga jangan lupa untuk pencet tanda loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari kami dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi pupuk organik cair yang bisa kita manfaatkan untuk memupuk tanaman yang kita miliki. Di pabrik kelapa sawit, limbah cair tidak dibuang begitu saja ke alam bebas, akan tetapi diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Video tentang pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit sudah saya buatkan di sini. Jadi kalau kamu sudah selesai menonton video ini, kamu bisa tonton video-video saya sebelumnya, kali aja ada yang bermanfaat buat kamu. Oke, langsung saja kepada topik kita kali ini, yaitu mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi sebuah pupuk organik cair. Oke, bahan yang utama dalam proses pembuatan pupuk organik cair ini adalah tentu saja limbah cair dari pabrik kelapa sawit. Ini yang diambil dari limbah yang terakhir ya, di buffer pond. Kemudian kita gunakan E4 pertanian. E4 adalah efektif mikroorganisme 4 untuk tanaman yang terdiri dari bakteri fermentasi, bahan organik tanah, menyuburkan tanaman, dan menyehatkan tanah. Anda bisa mendapatkan E4 ini di toko-toko pertanian, harganya sekitar 20-25 ribu rupiah. Ya, E4 yang warnanya kuning. Kalau yang warnanya pink untuk perikanan. Tetapi saya tidak akan menggunakan yang itu. Saya menggunakan E4 yang telah saya perbanyak. Jadi E4 yang pabrikan itu bisa kita perbanyak. Dari 1 liter bisa menjadi 16 liter mikroorganisme. Jadi kita cukup beli sekali 1 liter, kemudian kita bisa perbanyak. Banyak video tentang pembanyakan E4 di channel YouTube. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah tetes tebu atau molase. Akan tetapi saya tidak bisa mendapatkan tetes tebu atau molase di sini. Jadi saya membuatnya menggunakan gula merah. Caranya adalah Anda melarutkan 500 gram gula merah ke dalam 1 liter air. Caranya dengan cara merebus gula merah sampai mencair. Jadinya seperti ini. Ini adalah molase atau tetes tebu. Tujuannya adalah untuk memberikan makanan kepada E4 tadi, mikroorganisme tadi. Nah, mikroorganisme yang dari pabrikan itu, dia tidak mati, tapi juga tidak hidup. Tetapi setelah diberikan ini, maka dia akan makan ini, berkembang biak, dan bekerja untuk mengolah atau memfermentasi atau mengurai bahan yang kita masukkan tadi, yaitu limbah cair pabrik kelapa sawit. Selanjutnya adalah wadah air mineral. Ini kita gunakan untuk menampung pupuk organik cair yang akan kita buat. Nah, caranya kita tinggal masukkan
air limbah ini. Nah, ini adalah air limbah. Kemudian kita campurkan dengan E4. Kemudian kita tambahkan dengan molase. Kita masukkan E4. Nah, ke dalam ember ini yang berisi cukup sekitar segini aja udah cukup. Kemudian kita masukkan molase atau tetes tebu. Nah, cukup. Nah, kalau ingin lebih maksimal lagi, kalau ada air cucian beras bisa dimasukkan ke dalam sini. Karena saya sedang tidak ada air cucian beras, maka ini saja saya juga sudah cukup. Akan tetapi bisa lebih jos lagi atau lebih ampuh lagi ditambahkan dengan telur, juga air kelapa muda atau air kelapa aja. Karena air kelapa itu banyak mengandung ion yang ketika diurai akan menjadi unsur-unsur yang mudah diserap oleh tanaman dan akan menyuburkan tanaman itu sendiri. Selanjutnya kita masukkan larutan yang sudah kita campur tadi ke dalam botol ini. Yap. Larutan ini kemudian kita diamkan 1 hari atau 2 hari, akan muncul gelembung di sini. Ini akan menjadi keras, artinya akan ada gas hasil dari fermentasi atau hasil dari penguraian oleh si bakteri itu. Jadi setiap hari kamu perlu membuka pelan-pelan untuk membuang gas yang dihasilkan tadi. Sampai 10 hari. Biasanya kalau sudah 10 hari tidak akan ada gas lagi. Artinya pupuk organik cair itu sudah jadi. Kalau sekarang ini kita tidak bisa pakai karena masih mengandung gas. Nah, untuk pengaplikasiannya Anda bisa mencampurkan 1 liter ini ke dalam 20 liter air, kemudian dikocorkan ke dalam tanaman. Atau bisa juga disemprotkan ke daun atau batang dari tanaman. Nah, biasanya saya tidak membuat pupuk organik cair sebanyak itu. Biasanya saya membuat sebanyak ini. 1 galon penuh, 30 liter. Tapi ini tinggal sedikit karena sudah saya banyak pakai dan ini sudah lama. Sayang sekali untuk pengaplikasiannya saya tidak bisa contohkan karena saya sudah tidak sibuk bercocok tanam lagi karena kemarin sedang pindahan, jadi belum sempat lagi untuk membuka ladang. Gas yang dihasilkan oleh penguraian limbah cair pabrik kelapa sawit inilah yang dinamakan dengan biogas. Kedepan saya tidak akan membuang gas ini, tetapi saya akan kumpulkan dan akan saya manfaatkan untuk penggunaan gas sebagai pengganti LPG. Jadi saya akan menggunakan biogas dalam rumah tangga. Jadi subscribe ke channel ini dan pencet loncengnya agar dapat notifikasi, karena sebentar lagi saya akan mengupload tentang pembuatan biogas yang lebih besar. Sama seperti ini tapi dengan skala yang lebih besar agar bisa mendapatkan biogas yang banyak yang bisa kita kumpulkan dan kita manfaatkan untuk masak kita sehari-hari. Seperti kita ketahui bahwa limbah cair pabrik kelapa sawit ini sudah banyak diolah untuk dijadikan biogas, tetapi dalam skala industri besar. Artinya sudah dibuatkan pembangkit listrik tenaga gas. Videonya juga sudah saya buat di sini. Kamu bisa menontonnya di situ. Baik, sekian saja video kali ini. Semoga ada manfaat yang dipetik. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saran dan kritik silahkan ditulis di kolom komentar. Ada yang kurang jelas atau ingin bertanya tentang apapun, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Salam BW Channel.